Sebelum kita memulai pengajian pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Devangga. Kepada Dr. Devangga dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتراهم يردون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء أو ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير وإن أعرضوا وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بما وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Dr. Devangga atas bacaan yang ayat suci Al-Qurannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman Thoyib. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah atau I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, akidah para imam-imam ahli hadis yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili yang wafat tahun 371 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin ke-70. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yarawna mujanabatal bid'ati wal asami. Para imam-imam ahli hadis berpendapat wajibnya meninggalkan kebid'ahan serta dosa-dosa. Wal fakhra atau wal fakhri wa takabburi wal ujubi, dan wajib meninggalkan membangga-banggakan diri, meninggalkan kesombongan dan rasa ujub. Wal khiyanati wad daghali, meninggalkan berbuat khianat, wad daghal kerusakan, wal ightial penculikan, wasi'ayah mengadu domba di antara kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin dalam ucapan Imam Abu Bakar Ismaili tadi yang intinya wajib meninggalkan bid'ah dan maksiat. Apa itu dosa? Apa itu maksiat? Apa itu bid'ah? Ini yang wajib diketahui setiap muslim muslimah. Yang pertama, kata beliau, para imam-imam ahli hadis berpendapat wajibnya meninggalkan kebid'ahan. Rasulullah SAW setiap Jumat atau khutbah Jumat selalu memperingatkan kaum muslimin dari kebid'ahan. Dalam Sahih Muslim, ketika Rasul khutbah Jumat, kata sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza khataba ihmarra ainah atau ihmarat ainah wa ala sautuhu. Rasul ketika khutbah Jumat, suara beliau sangat kencang, keras, dan memerah mata beliau. Seolah-olah beliau memperingatkan ada musuh yang akan menyerang di pagi maupun sore hari. Kemudian Rasul mengatakan, amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad SAW wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kata Rasul SAW, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul SAW, yaitu hadis Rasul, sunnah Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, dan setiap yang diada-adakan dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Ini Rasul tiap Jumat selalu mengatakan demikian. Kata Jabir bin Abdullah tadi dalam Sahih Muslim. Karena bahaya bid'ah ini yang sangat luar biasa. Makanya Rasul tiap khutbah, bahkan setiap kali beliau kajian, beliau senantiasa menyampaikan peringatan tadi. Sejelek-jelek perkara adalah kebid'ahan. Dan yang wajib dipahami, bid'ah adalah sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah. Bid'ah adalah segala jalan yang diada-adakan fid din dalam urusan agama. Ini poin pentingnya, yang baru dalam urusan agama. Artinya yang tidak pernah diajarkan, dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bid'ah ini berarti muncul
setelah zaman Rasulullah SAW. Tudai syariah, yang menyerupai syariat padahal bukan bagian dari syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Dan tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya tadi, bid'ah adalah hal yang baru dalam urusan agama. Baik dalam bab akidah, baik dalam bab ibadah, atau dalam bab metode dakwah. Contoh, bid'ah dalam masalah akidah. Rasul dalam banyak hadis menyatakan Allah di atas langit. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercaya diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya Rasul. Kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana, ini namanya akidah bid'ah. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu, ini namanya akidah bid'ah. Kenapa? Karena itu tidak pernah Rasul ajarkan. Ini bertentangan juga dengan ajaran Rasul tadi. Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah? Di mana Allah? Hadisnya dalam Sahih Muslim. Sang budak perempuan menjawab, fis sama. Allah di atas langit. Rasul pun membenarkan. Seraya mengatakan, A'tikha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena dia budak yang mukminah. Ini akidahnya Rasul. Kalau ada yang mengatakan tadi, Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di ruang, tidak di waktu, Allah atau mengingkari Allah di atas langit, ini akidah bid'ah. Dan sepakat Ahlussunnah tadi mengatakan wajib menjauh dari perbuatan bid'ah ataupun tadi akidah bid'ah. Demikian pula para ulama mengatakan haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin, bahkan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Itu termasuk bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan, mengajarkan, mencela pemimpin. Bahkan sebaliknya, Rasul mengatakan, Man ro'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Bukan dicaci maki. Maka dikatakan mencaci maki pemimpin kaum muslimin adalah bid'ah sabaiyah. Itu adalah ajaran yang baru dalam urusan agama, terutama dalam bab al-aqidah. Atau dalam masalah ibadah. Contoh misalnya, Rasulullah SAW selesai sholat, berjamaah tidak pernah mengumandoi zikir setelah sholat. Zikir sendiri-sendiri. Rasul, para sahabat. Maka kalau ada orang yang menyelisihi Rasul dalam hal ini, sholatnya berjamaah, zikirnya juga berjamaah, ini tidak ada contohnya dari Rasul SAW. Bahkan sudah pernah kita sampaikan di sini, para sahabat pun mengingkari akan hal ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, zikir sendiri-sendiri. Ini namanya bid'ah, hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul ataupun para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian bid'ah adalah masalah metode dakwah misalnya. Metode dakwah seperti yang sebagian dilakukan oleh dai-dai atau ustadz-ustadz sekarang dengan drama, dengan sandiwara, dengan nasyid-nasyid, atau dengan nyanyian konser musik dan seterusnya. Ini metode dakwah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul ataupun para sahabat Rasulullah SAW. Atau tidak mau dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah. Ini juga termasuk metode dakwah yang bid'ah. Karena Rasul mengajarkan metode dakwah yang benar, yang paling utama mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid, sebagaimana kata Rasul kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, jadikan dakwahmu pertama kali tentang la ilaha illallah, tentang at-tauhid. Intinya bid'ah adalah hal yang baru dalam urusan agama yang tadi tidak pernah diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan, diamalkan oleh Rasul ataupun oleh para sahabat Rasul SAW. Dan ini pula yang juga pernah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam akidah beliau, Imam Bukhari pernah mengatakan, wa kanu yanhauna anil bid'ah malam yakun an Nabi SAW wa ashabuhu.
Mereka para imam-imam ahlul hadis, ulama salaf, melarang dari segala bentuk kebid'ahan, yaitu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW dan para sahabat, para salaf sangat mengecam betul kebid'ahan. Hal ini dikarenakan bahaya yang sangat banyak sekali. Ya, kalau mau disebutkan di antara bahaya bid'ah, yang pertama, perbuatan bid'ah tidak akan diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan Rasul, maka tertolak. Meskipun niatnya baik. Ya, contoh misalnya salat zuhur 5 rakaat, niatnya menambah pahala. Justru malah tertolak karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul atau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat yang baik tidak cukup dalam ibadah, harus dengan cara yang baik, yaitu tadi mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahaya bid'ah yang kedua, orang yang melakukan bid'ah termasuk yang paling merugi di atas muka bumi ini atau di dunia maupun di akhirat. Dalilnya surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang sesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Allah mengatakan mereka oleh yang paling rugi. Sudah capek, letih dalam beribadah, namun ditolak oleh Allah, bahkan berdosa. Yang ketiga, bahaya bid'ah kata para ulama, bid'ah ini merupakan sumber fitnah dan mendatangkan azab yang pedih. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat An-Nur, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Pernah suatu saat Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah yang tinggal di kota Madinah pada waktu itu, beliau ditanya oleh seseorang, min aina uhrim, dari mana aku start untuk haji atau umrah di kota Madinah. Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah, ihramlah, startlah untuk haji atau umrah dari tempat yang namanya Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasul SAW, sebagaimana Rasul telah yang mencontohkan ihram di kota Madinah di Dzul Hulaifah. Kemudian orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku start ihramnya dari sisi kubur Nabi? Kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa ini akhsyalaikal fitnah, kan aku takut engkau akan ditimpa fitnah. Kata orang itu, fitnah apa wahai Imam Malik? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mendapatkan pahala yang tidak didapatkan oleh Rasulullah SAW? Ya, Rasul start haji atau umrahnya dari tempat namanya Dzul Hulaifah, engkau ya mengadakan yang baru alias bid'ah, yaitu ihram dari kuburan Nabi SAW. Kemudian Imam Malik membacakan surat An-Nur tersebut. Ini yang dinamakan bid'ah sumber fitnah, bid'ah mendatangkan azab yang pedih. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga kata pak ulama, pelakunya di akhirat, di hari kiamat tidak akan bisa meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat mengatakan di hari kiamat ada yang namanya al-haud, telaga yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang umat Islam akan meminum dari telaga tersebut. Namun dalam hadis dikatakan ada sebagian orang yang akan diusir dari telaga tersebut. Ketika itu Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Tapi Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Kata para ulama, ini akibat perbuatan bid'ah, menyelisih ajaran Rasul,
maka di hari kiamat tidak bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Padahal kata Rasul, man syariba minhu syarbatan lam yadma abada. Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi sekali saja, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Nabi di hari kiamat kelak. Demikian pula di antara bahaya bid'ah pada hari kiamat, pelakunya itu hitam kelam wajahnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, nanti dilihat ayat-ayat 100 berapa 8 atau 17. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada yang wajahnya hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasul, ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bidah. Yang berseri-seri wajahnya ahli sunnah, yang hitam kelam wajahnya ahli bidah. Maka harus betul-betul seorang muslim muslimah yang bijak menjauh dari segala hal yang berbau tadi kebid'ahan, baik dalam masalah akidah ibadah ataupun dalam masalah metode dakwah dan yang semisal dengannya. Dan yang paling berbahaya lagi, ya, bahaya bid'ah diantaranya ancaman neraka. Sebagaimana dalam riwayat Imam Nasai, Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah wajib betul-betul mengingat bahaya-bahaya bid'ah ini agar bisa terjauhkan dari segala bentuk kebid'ahan dan agar selamat di dunia wal akhirah. Kemudian kata Imam Abu Bakar Ismaili dan ulama salaf, imam-imam ahli hadis berpendapat wajibnya menjauh dari segala bentuk dosa-dosa maksiat. Sudah kita sampaikan tadi, dosa ada beberapa kategori. Yang disebut di sini ada 2, bid'ah dan maksiat. Namun ada yang paling besar lagi dari 2 itu, yaitu dosa syirik kepada Allah. Ringkasnya, dosa ada 3, syirik, bid'ah, dan maksiat. Syirik menyembah kepada selain Allah, menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada wali yang telah mati, minta berkah kepada kuburan keramat misalnya. Ini namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ini sebetulnya sudah kita sampaikan di pertemuan terakhir masalah syirik. Di antara contoh syirik adalah perbuatan sihir. Sihir para dukun yang mereka meminta bantuan dari jin-jin. Dan jin tidak akan membantu mereka tanpa ada imbalan, yaitu mereka harus menyembah jin-jin tersebut. Dengan memberikan sesaji, sesembelihan kepada mereka. Ini namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau mau diurutkan dosa yang paling besar syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, entah menyembah nabi, menyembah wali, menyembah jin dan seterusnya. Yang kedua yang paling besar dari dosa adalah al-bid'ah. Kemudian yang ketiga baru maksiat. Seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada rasa bersalah, ada harapan bertobat. Tapi orang yang berbuat bid'ah tidak ada rasa bersalah, tidak mau bertobat. Ini bahayanya bid'ah. Dan ini yang telah disampaikan oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka. Bahwasanya pelaku maksiat masih lebih ringan dibandingkan pelaku kebid'ahan. Dan yang sering kita contohkan misalnya pelaku kejahatan kriminal seperti pembunuh, penjambret, atau yang semisal dengannya. Kalau mereka ketangkap, mereka banyak yang meminta maaf, minta ampun kepada aparat keamanan. Tapi tidak ada teroris ketika ditangkap minta maaf. Malah mereka melawan, marah mereka bangga. Kenapa? Karena itu akidah mereka. Itu namanya bid'ah. Perbuatan terorisme yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok radikal kaum muslimin, itu yang dinamakan kelompok bid'ah yang mereka tidak pernah merasa berbuat salah.
atau kalau istilah Rasul itu kelompok Al-Khawarij. Maka ini yang harus dipahamkan oleh kaum muslimin, bahwasanya perbuatan yang lebih dahsyat daripada maksiat itu adalah al-bid'ah. Makanya Rasul selalu memperingatkan kita dari bahaya al-bid'ah, karena bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Dua-duanya jelek. Sama dengan syirik tadi. Maksiat dengan syirik sama-sama dosa, tapi syirik lebih berbahaya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Dua-duanya dosa, dua-duanya jelek, tapi syirik lebih berbahaya. Kalau orang itu mati tanpa bertobat dari kesyirikan, tidak ada ampun, tidak ada maaf, neraka kekal selama-lamanya. Adapun maksiat, masih ada harapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian disampaikan oleh beliau, Imam Abu Bakar Ismaili wajib menjauhi kebid'ahan dan dosa-dosa. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, dan tinggalkanlah dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebagian ulama tafsir mengatakan, tinggalkanlah dosa di kala kesunyian ataupun keramaian. Kadang dengan HP, dengan alat-alat gadget sekarang, manusia bebas terkadang berbuat maksiat di tempat yang sunyi. Maka seorang muslimah wajib betul-betul mengingat firman Allah, wadaru dhahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah segala bentuk dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau mau ditulis ayatnya itu surat Al-An'am, wadaru dhahiral itsmi wa batinah, surat Al-An'am ayat 120. Demikian pula dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Rabbku mengharamkan atas kalian kekejian atau perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, dan dosa serta berbuat melampaui batas tanpa hak, dan agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya, dan agar kalian tidak berkata tentang Allah tanpa al-ilmu. Surat Al-A'raf ayat 33. Intinya ini dalil-dalil wajibnya meninggalkan segala bentuk dosa dan juga maksiat. Kemudian Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah menyebutkan beberapa contoh dosa, yaitu yang diantaranya al-fakhr, membanggakan diri, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan ilmunya. Sedangkan Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang membanggakan diri, lagi sombong, wa takabbur. Bahkan Rasul mengatakan tentang dosa, ancaman, siksa orang yang sombong, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Ketika Rasul ditanya apa itu al-kibr, kesombongan, Rasul mengatakan batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena dia lebih kaya dari saudaranya atau dari temannya, dia meremehkan, merendahkan temannya. Atau karena ilmunya lebih tinggi, dia merendahkan temannya ataupun saudaranya. Ini yang diancam oleh Rasul dengan tadi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Demikian pula di antara bentuk kesombongan, menolak kebenaran. Sudah disampaikan dalil, ayat, hadis, Allah di atas langit, tapi tetap ngeyel, membantah. Maka ini termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Demikian pula al-ujub,
merasa takjub dengan diri sendiri. Karena saya semua berhasil, karena saya naudzubillah min dzalik. Manusia wajib meyakini dirinya la haula wala quwata illa billah. Dia tercipta dari air sperma. Tidak ada artinya sebetulnya. Namun dengan pertolongan dari Allah, dia bisa meraih apa yang dia bisa raih. Maka tidak ada yang perlu disombongkan. Karena manusia la haula wala quwata illa billah. Kemudian wal khianah. Di antara bentuk maksiat dosa adalah berkhianat. Mengkhianati amanah. Sebagaimana ciri orang munafik. Idza tumina khan. Jika diberi amanah dia berkhianat. Seperti kasus korupsi dan sebagainya. Termasuk khianat dalam jabatan. Semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang yang beriman, jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati amanah kalian. Demikian pula amanah berkaitan dengan ilmu. Kita paham ilmu, tapi kita nggak mau menyampaikan ilmu yang benar, misalnya. Ini namanya khianat. Naudzubillah min dzalik. Itu ciri orang al-munafiq. Wadakhal. Demikian pula di antara dosa maksiat membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan yang paling berat dari kerusakan akidah. At-tauhid dirusak dengan syirik, sunnah dirusak dengan bid'ah misalnya. Ini bentuk merusak di atas muka bumi ini. Dan itu ciri orang munafik juga. Sebagaimana firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada orang munafikin, jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, mereka mengatakan justru kami yang memperbaiki. Ketahuilah mereka adalah para perusak sedangkan mereka tidak menyadari. Demikian pula di antara dosa maksiat al-ightial. Kalau secara bahasa Arabnya ikhtial itu seperti tadi, terjemahnya penculikan. Atau mungkin juga sampai kepada pembunuhan. Rasul SAW mengatakan wa qitalu kufrun, membunuh, memerangi orang muslim itu suatu kekafiran. Dan di hari kiamat kata Rasul yang pertama diminta pertanggungjawaban yang berkaitan dengan muamalah antara hamba dengan hamba, masalah darah. Naudzubillah min dzalik. Dan penculikan seperti ini banyak terjadi ketika banyak kekacauan, pemberontakan seperti yang pernah terjadi dulu di negeri Aljazair, di negara Jazair pernah terjadi pemberontakan dan penculikan. Naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslim muslimah wajib menjaga dirinya dengan berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian wasi'ayah. Di antara dosa dan maksiat yang wajib dijauhi, mengadu domba di antara kaum muslimin. Ancamannya berat. Kata Rasul, la yadkhul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba di antara kaum muslimin. Dia datang kepada si B, mengatakan si C mencelamu. Dia datang ke si C mengatakan si B mencelamu. Mengadu domba padahal tidak benar itu semuanya. Maka ini adalah bentuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Ancamannya tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian poin ke-71 masih ada hubungan dengan tadi. Wa yarawna kafal adha wa tarkal ghibah. Ulama salaf ahli sunnah wal jamaah berpendapat wajib menjaga diri tidak mengganggu orang lain dan meninggalkan ghibah, menggunjing saudaranya sesama kaum al-muslimin. Poin-poin ini termasuk poin-poin yang terakhir-akhir sebelum khataman nanti. Ini kata para ulama sebagai bab penyempurna akidah. Sudah disampaikan dari awal pembahasan kitab masalah akidah salaf, akidah Ahlussunnah. Kemudian buku ini ditutup dengan pembahasan masalah akhlak. Untuk apa? Penyempurna akidah. Ini sekali lagi sebagai penyempurna al-akidah. Di antara penyempurna akidah meninggalkan dosa maksiat, di antaranya tidak mengganggu orang lain, tidak mendolimi orang lain. Baik dalam masalah hartanya. Mohon maaf, misalnya terkadang ada sebagian orang meremehkan masalah hutang piutang. Teman sendiri kok, utang tapi nggak pernah bayar.
Bahkan bukan sedikit jumlahnya, banyak, tak kadang diremehkan. Padahal di hari kiamat semua akan ada pertanggungjawaban. Kita ingat sabda Rasul, ittaqi dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedoliman, karena kedoliman kegelapan pada hari kiamat. Rasul mengatakan, atadruna mal muflis fikum. Tahukah kalian orang yang bangkrut pada hari kiamat? Sahabat menjawab, al-muflis man la dirham wala dinar. Orang yang bangkrut, yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, al-muflis min ummati man ya'ti bihasanatin kal jibal yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala seperti gunung. Pahala sholat, pahala sedekah, dan seterusnya. Walakin syatama hadha wa qadhafa hadha. Tapi dia mencela saudaranya tanpa hak. Dia menuduh saudaranya tanpa hak. Wa akhadha malah akhi bi ghairi hak, mengambil harta saudaranya tanpa hak. Maka pada hari kiamat pahala kebaikannya akan diberikan kepada yang didolimi. Kalau sudah habis pahala kebaikannya, kejelekan dosa orang yang didolimi akan dia kembalikan kepada yang mendolimi atau ditransfer kepada yang mendolimi. Maka hati-hati dengan kedoliman. Jangan sampai mendolimi orang lain, karena semua akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Kalau orang itu sekarang bisa mengambil harta orang lain tanpa hak dengan bebas, kalau orang itu misalnya sampai mendolimi, bahkan juga kehormatannya dirobek-robek, disebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada saudaranya tersebut, ingat pada hari kiamat akan ada pertanggungjawaban. Kalau sekarang dia berhasil mendolimi, ingat akan ada pengadilan akhirat, dan Allah maha adil. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai pahala seorang hamba itu akan habis di hari kiamat, dibagi-bagikan kepada yang pernah dia dolimi di dunia. Kemudian meninggalkan ghibah. Ghibah itu kata Rasul, dzikruka akhaka bima yakrah, menyebut saudaramu yang tidak dia sukai di luar atau tidak di hadapan orang tersebut. Itu namanya ghibah. Dan Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian ingin memakan bangkai saudaranya? Tentunya tidak ada yang mau makan bangkai saudaranya. Tapi itulah sebetulnya dosa orang yang menggunjing, ngerasani, menjelek-jelekkan saudaranya di luar hadapan atau di luar hadapan orang yang dia jelek-jelekkan tersebut. Secara asal haram menghibah, menggunjing. Illa, kata Imam Abu Bakar Ismaili, illa liman adhara bid'atan. Kecuali orang-orang yang menampakkan kebid'ahan. Wa hawa yadu ilaihima. Kecuali yang menampakkan, menyeru, mendakwahkan kepada kebid'ahan. Maka boleh diribah. Hati-hati, fulan itu sesat pemikirannya. Hati-hati, postingannya itu ngawur. Tidak berdasarkan ilmu. Tidak ada masalah. Menghibah orang yang menyesatkan umat. Demi apa? Menyelamatkan umat. Ini sekali lagi yang dibolehkan oleh para ulama. Secara asal menghibah haram. Kecuali menghibah orang-orang yang sesat, menyesatkan. Dan ini dibahas oleh Imam Nawawi juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah beliau membawakan bab haramnya ghibah, beliau iringi dengan bab bolehnya ghibah, di antaranya menghibah pelaku kesesatan atau penyesat umat. Fal qaul fi laysa bighibatin indahum. Yang peringatkan umat dari bahaya kesesatan seseorang itu bukan ghibah menurut para imam-imam ahli hadis, imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Mungkin yang pernah atau kita sampaikan di forum ini diantaranya misalnya ada seseorang yang namanya Sayyid Qutb. Dia tokoh kelompok Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Para ulama sudah banyak membantah,
ngungkap kesesatan-kesesatan, ini bukan ghibah. Tidak benar kalau dikatakan jangan menghibah Said Qutb. Enggak benar. Karena Said Qutb ini bapak terorisme abad ini. Dia yang selalu memprovokasi para pemuda untuk menjadi para teroris. Ya, maka ulama menghibah dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan kesesatan Said Qutb dari tokoh kelompok Ikhwan Muslimin di Mesir. Atau yang semisal dengannya. Ini tidak apa? Tidak terlarang. Kemudian kita lanjutkan poin ke-72. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa yarawna ta'allumal ilmi wa talabahu min madanihi. Para imam-imam ahli hadis, imam-imam ahli sunnah berpendapat wajibnya belajar ilmu agama dari yang berkompeten, dari ahlinya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya, seorang muslimah yang bijak, kalau dia mau belajar ilmu agama, tidak boleh sembarangan. Apalagi di akhir zaman ini, apalagi di dunia maya, harus selektif. Sebagaimana ini pesan ulama salaf, seperti seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikan dari siapa Anda menimba ilmu agama tersebut. Siapa ustadznya? Siapa da'inya? Harus diperhatikan betul. Kalau tidak, ingat sabda Rasul tentang fitnah akhir zaman dalam Sahih Bukhari. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Pernah suatu saat beliau bertanya kepada Rasul SAW. Wahal ba'da hadal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am du'atun ala abwabi jahannam. Iya benar ada. Yaitu adanya da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabam ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahannam, maka mereka juga dimasukkan ke neraka jahannam. Rasul menyebut ini dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya tidak semua da'i itu baik. Kata Rasul bahkan du'atun ala abwabi jahannam. Ada da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahannam. Maka jangan asal mengambil ilmu dari ustaz, dari da'i. Harus dilihat bagaimana akidah. Apakah akidahnya sesuai akidah salaf? Seperti akidahnya Imam Abu Bakar Ismaili dalam kitab beliau ini. Atau akidah Imam Syafi'i misalnya. Jangan asal-asalan. Kalau kita salah, guru salah, ustaz salah da'i, ancamannya tadi bisa juga kita dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Harus selektif. Yang pertama, harus dilihat akidahnya. Bagaimana akidahnya ustaz tersebut. Yang kedua, apakah dia berkompeten dalam ilmu agama yang dia sampaikan. Kalau dia tidak paham ilmu agama, apa yang akan dia sampaikan? Makanya Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari juga, innallaha la yantazil ilma intizan. Allah tidak mencabut ilmu agamanya secara langsung. Walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubqi aliman ittakhadan nasu rusan juhala. Ketika Allah sudah tidak menyisakan ulama atau sedikit ulama, maka orang-orang itu mengambil guru agama mereka, ulama-ulama mereka dari orang yang jahil, yang tidak paham agama. Fasuilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmi, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang sering diingatkan oleh para ulama, seperti dalam kitab ini. Mereka ulama ahli hadis memperingatkan wajibnya belajar ilmu dari ahlinya. Ahli akidah yang sahihah dari ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kata para ulama di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di dalam ayat itu ada larangan belajar dari orang yang jahil. Hanya karena mungkin gelar akademiknya. Orang itu terkadang dianggap ustadz, padahal ilmunya nol. Karena gelar tidak menjamin keilmuan seseorang. Berapa banyak orang punya gelar setinggi langit, tapi jahil terhadap ilmu agama.
Berapa banyak orang yang retorikanya indah, tapi modalnya cuma ngomong saja, nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, ya. Kadang ceramah 1 jam, 2 jam, hanya kalau istilah orang Jawa ngalor ngidul, ya. Atau kalau bahasa Surabaya yang gedabrus saja, ya, asbun saja. Tidak ada isinya. Yang ada hanyalah ya sekedar hiburan, sekedar guyonan, bahkan kata-katanya juga banyak yang purno dan seterusnya. Mau dibawa kemana umat ini kalau ustadz-ustadznya demikian? Maka sekali lagi harus umat selektif menimba ilmu agama, tidak boleh asal-asalan. Kemudian kata beliau, wal jidda fi ta'allumil Qur'an wa ulumi wa tafsirihi. Demikian pula para imam-imam al-hadis berpendapat wajibnya bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Seorang muslim, sebagaimana kata Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kita saja belajar ilmu keduniaan, luar biasa semangatnya. Padahal kita hidup di dunia cuma berapa tahun saja. Paling pol kata Rasul 60-70 tahun. Umri ummati baina sitin wa sab'in. Kata Rasul usia umatku antara 60-70 tahun. Ya, namun orang banyak mengejar ilmu dunia untuk menggapai kebahagiaan dunia, luar biasa semangatnya. Tapi yang dipertanyakan kenapa ilmu agama, ilmu akhirat yang itu kekal abadi selama-lamanya tidak bersemangat. Maka di sini dimotivasi wal jidda fi ta'lamil Quran. Wajib bagi kaum muslimin bersemangat belajar Al-Quran. Kalau seorang mau menggapai kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Maka harus ada semangat belajar ilmu agama. Apalagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, belajar ilmu agama ada ratusan, 150 lebih keutamaannya. Dan di antara ilmu agama yang wajib dipelajari tentang Al-Quranul Karim. Tapi juga sama tadi, harus juga selektif, nggak boleh asal-asalan. Ya, karena misalnya kitab tafsir itu banyak penulisnya, bermacam-macam akidahnya, harus selektif. Contoh tadi, Sayyid Qutb, tokoh kelompok Ikhwan Muslimin, bapak teroris abad ini, dia punya kitab tafsir, judulnya Dhilal Quran, yang di situ banyak kesesatannya kata para ulama, wajib dijauhi. Harus sekali lagi semangat belajar ilmu agama, tapi juga harus selektif belajar ilmu agama, selektif membaca kitab-kitab agama tersebut. Kemudian wasama'i sunani Rasul SAW. Setelah belajar Al-Quran juga belajar hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Wa jam'iha wa tafaqquh fiha. Intinya kewajiban kaum muslimin belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salaf dan harus selektif dalam menimba ilmu agama tersebut. Sementara 3 poin ini, kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum kita lanjutkan. Dipersilakan kepada Mas Mbak apabila memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Tadi kan Ustadz menyebutkan adanya ahli bid'ah dan ada juga ahlus sunnah wal jamaah Ustadz. Tapi saya sering mendengar sekarang semua kelompok itu tidak mau kalau dibilang ahli bid'ah, bilangnya semua itu ya ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita tahu bahwa ini betul-betul ahlus sunnah wal jamaah atau bukan Ustadz? Terima kasih. Jazakumullah khair. Yang pertama, seorang muslimah harus betul-betul punya keikhlasan dalam mencari kebenaran, harus lapang dada dalam menerima kebenaran, dan yang wajib diyakini kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana kata Rasul dalam khutbatul hajat tadi. Adapun kata-kata Ahlussunnah, kita sebetulnya kalau sedikit berpikir saja, kata-kata Ahlussunnah, apa sih Ahlussunnah itu? Namanya ahli itu yang betul-betul berkomitmen dalam berpegang dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul. Ya.
Dari segi bahasa saja sudah jelas sebetulnya. Siapa ahlu sunnah? Yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul. Rasul mengatakan alaikum bisunnati. Contoh sunnah Rasul tadi. Rasul mengatakan Allah di atas langit. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, oh enggak, Allah enggak di atas langit. Kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh kepada langit. Ini namanya ngeyel. Bukan berpegang dengan sunnah, namun menentang sunnah. Ini ciri ahli bidah. Ya. Rasul SAW misalnya mengatakan, wa alla nunazil amrah lahu, kata Ubadah bin Samit, kami dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan boleh melengsarkan presiden sekarang ini. Ini namanya ciri ahli bidah. Kenapa? Ngeyel. Rasul mengatakan ini sunnah Rasul. Ya, ini adalah ajaran Rasul namun ditentang. Rasul mengatakan dalam hadis tadi, Sahih Muslim, kullu bid'atin dolar, setiap bid'ah dalam urusan agama sesat. Mereka mengatakan, oh enggak ada bid'ah hasanah. Ini namanya ngeyel. Ini namanya enggak berpegang dengan sunnahnya Rasul. Namanya ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah Rasul. Sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah Rasul berputar. Sunnah Rasul ke kanan kita ke kanan, sunnah Rasul ke kiri kita ke kiri, sunnah Rasul mengharamkan kita haramkan, sunnah Rasul menghalalkan kita halalkan. Itu namanya ahlus sunnah. Mengikuti sunnah apa adanya, enggak malah ngeyel, enggak malah menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling ya istilahnya mantap kalau kita mau tahu siapa ahlus sunnah, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu akidah ahlus sunnah seperti dalam kitab ini. Ya, kita pahami kalau ada yang menyelisih salah satu prinsip akidah ahlus sunnah yang tercantum dalam kitab-kitab ulama ahlus sunnah seperti dalam kitab ini, dia bukan ahlus sunnah. Makanya Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah mengatakan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha atau walam yu'min biha walam yakulha lam yakun min ahliha. Ini di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan satu prinsip saja, tidak mau mengatakannya, tidak mau mengucapkan, tidak mau mengimaninya, dia bukan Ahlussunnah. Imam Ahmad sekali lagi sudah membuat kaidah baku yang bukan Ahlussunnah adalah yang menyimpang dari salah satu prinsip Ahlussunnah. Jadi yang membedakan Ahlussunnah dengan yang lainnya itu babnya akidah. Seperti dalam kitab ini. Ya, atau kitabnya Imam Ahmad Ushulus Sunnah. Makanya kalau kita mau tahu Ahlussunnah atau tidak, ya harus tahu dulu kita mana itu prinsip akidah Ahlussunnah yang tercantum dalam kitab-kitab. Makanya kita, alhamdulillah, ini mau khataman yang kedua kali kitab Akidah Salaf. Sebelumnya kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Ya, sekarang kitab Abu Bakar Ismaili yang juga hidup di abad keempat Hijriah. Intinya, kapan orang itu dikatakan Ahlussunnah? Yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, terutama bab akidah. Kapan orang itu dikatakan keluar Ahlussunnah? Kalau menyimpang dari salah satu prinsip akidah Ahlussunnah. Dari mana kita tahu prinsip akidah Ahlussunnah? Ya dari kitab-kitab akidah salaf seperti yang kita kaji sekarang ini. Wallahu ta'ala alam. Dan juga jangan tertipu dengan propaganda slogan. Ya kami Ahlussunnah. Ya nggak ada namanya maling ngaku apa? Saya maling itu nggak ada, kecuali kalau sudah ketangkep. Ya, demikian pula orang yang sesat nggak mungkin mengaku sesat. Kelompok teroris juga demikian, nggak ada yang mengaku saya apa ahlul bid'ah. Ya, kita yang bisa menimbangnya dengan tadi timbangan ilmu, timbangan akidah as-salaf. Dan pengakuan tidak ada artinya tanpa bukti yang nyata di lapangan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, Mbak Mas. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekarang zamannya mass media bermunculan bebas untuk berbicara dengan menjelek-jelekkan pemerintah. Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Terima kasih. Wa iya jazakillah khair. Alhamdulillah ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Beberapa saat yang lalu kita sudah pernah melewati pembahasan yang satu ini.
Yaitu pembahasan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau kita buka kitab ini, pada poin ke-68, ya, ke-58, Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan, wa yarawna du'a lahum bil islah wal atfi ilal adl. Ahlussunnah, imam-imam Ahlussunnah berpendapat wajibnya mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ini tugas rakyat, bukan mencela pemimpin kaum muslimin. Dan kalau kita mau murojaah, mengulang kembali sedikit pelajaran bab ini, kita sering membuat ringkasan 10 sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi ini ringkasan dari kitab-kitab para ulama, 10 sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiat pemimpin. Seperti kalau presiden telah dilantik, maka setiap muslim wajib meyakini akan kepemimpinannya. Ini namanya baiat. Meyakini akan kepemimpinannya. Wajibnya nanti mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat. Yang kedua, wajib menghormatinya. Yang ketiga, tidak mencela atau menghinanya. Ini pertanyaannya tadi. Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Ini ancaman bagi yang mencaci maki pemimpin di medsos ataupun di dunia nyata. Ancamannya akan dihinakan oleh Allah. Yang keempat, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin, yaitu bersabar kalau ada kezalimannya. Dan hadis-hadisnya ini tentang bersabar ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabarlah. Dan yang kelima, menasihati pemimpin dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan ucapan yang baik. Yang keenam, mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat. Yang ketujuh, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yang kedelapan, tidak mendoakan dengan kejelekan. Yang kesembilan, tidak mengkudeta, memberontak kepada pemimpin. Dan yang kesepuluh, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Seperti sholat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, intinya haram mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Bahkan ulama sahabat mengatakan la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Abu Darda, sahabat Rasul, pernah mengatakan awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amri. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia sudah mencela pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi tanda kemunafikan di antaranya mencela pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan yang lain silahkan. Wallahu taala alam. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter, Ustadz, Mas Mbak, dan seluruh hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.